Assalamualaikum, selamat sore sahabat dimanapun berada, salam sejahtera. Sahabat, ini adalah pupuk kompos. Pupuk kompos yang sudah jadi ya. Bagi kita, para penghobi berkebun dan petani, pupuk kompos ini merupakan suatu item yang wajib kita punyai. Nah, kita memang bisa membelinya di toko pertanian, tetapi alangkah baiknya jika kita bisa membuatnya sendiri. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pupuk kompos sendiri di rumah secara sederhana dan cepat, agar kita bisa panen atau mendapatkan pupuk kompos seperti ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas berkebun secara lebih organik, karena kan pupuk kompos ini bersifat organik dan baik sekali untuk pertumbuhan tanaman. Saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk kita bisa membuat pupuk kompos sendiri di rumah, kita memerlukan beberapa bahan yang kita perlukan ya. Yang pertama adalah sampah rumah tangga. Ini merupakan kebanyakan adalah sampah nitrogen ya. Nah, ini ada kulit pisang, kulit nenas, sayuran, sisa selada, mentimun, ada bonggol jagung, ada buah apel yang sudah tinggal tengahnya ya, cangkang telur dan segala macam. Nah, ini merupakan sampah-sampah rumah tangga yang tidak terpakai lagi. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kompos. Kemudian bahan dasar kedua selain pupuk nitrogen namanya ya. Jadi sampah rumah tangga yang gampang busuk ini disebut dengan sampah nitrogen. Kemudian kita juga memerlukan sampah karbon. Sampah karbon itu adalah berupa daun-daunan kering ataupun ranting-ranting yang sudah kering. Bisa juga kertas atau tisu, ataupun kardus atau produk-produk yang berbahan dasar kayu ya, tetapi kita tidak bisa memakai sampah-sampah anorganik misalnya seperti kaca, plastik, ataupun batu ya, kita tidak bisa pakai ya. Nah, kemudian satu lagi bahan pencampurnya agar pupuk kompos kita ini cepat jadi adalah tanah bekas. Tanah bekas misalnya kita sudah pernah menanam, media tanamnya sudah jenuh, sudah asam, sudah lama, kita bisa pakai sebagai campuran agar kita regenerasi menjadi kompos yang baru. Kemudian, agar pembuatan kompos ini menjadi lebih mudah dan cepat, kita juga menggunakan bioaktivator, boleh apa saja, boleh buat sendiri, pakai mol ya, nanti kita ajarkan bagaimana cara membuat mol sendiri, tapi kita memakai EM4, biasa kalau mau praktis, tinggal beli di toko pertanian. Kemudian kita juga memakai molase atau air gula, bisa gula merah atau gula putih ataupun air tetes tebu ya. Fungsinya ini adalah sebagai sumber energi bakteri dekompositor yang kita berikan pada kompos yang akan kita buat. Nah, kita langsung saja praktek agar para sahabat bisa melihat langsung bagaimana cara kita membuat kompos secara sederhana. Saksikan sampai selesai ya. Langkah awal membuat kompos di rumah dimulai dengan menyiapkan tempat untuk dekomposter. Nah, pilihannya banyak, tetapi kami di sini menggunakan tong yang dilubangi di bagian bawahnya. Kemudian kita juga menyiapkan satu ember yang kita letakkan di bagian bawah tong untuk menampung sisa-sisa air pada saat fermentasi pupuk kompos. Langkah selanjutnya, kita letakkan tanah bekas pada bagian dasar tong tempat kita membuat kompos. Kemudian masukkan semua sampah-sampah organik, baik sampah nitrogen maupun sampah karbon, dicampur, kemudian ditutup lagi dengan tanah bekas yang sudah kita siapkan. Langkah selanjutnya adalah memberikan molase kurang lebih sekitar 250 cc ke dalam campuran yang akan kita jadikan pupuk kompos. Dan langkah selanjutnya adalah memberikan mol atau mikroorganisme lokal, yaitu dalam hal ini kami menggunakan EM4, tetapi sahabat juga bisa menggunakan mol yang lain ya. Cara membuat mol sendiri nanti akan kita buatkan videonya. Karena itu para sahabat yang belum tekan tanda subscribe, silahkan tekan tanda subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik yang selalu kita hadirkan setiap minggunya.
Lakukan pencampuran sampai rata semua bahan yang sudah kita siapkan. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan penutupan pada tong. Nah, ini sahabat, pupuk kompos yang kita buat sudah 1 minggu. Sekarang kita lihat ya. Ayo lihat kemari. Nah, usahakan memang sempatkan untuk mengaduk ya, agar dia lebih cepat terurai. Ada beberapa yang agak belakangan kita masukkan kemarin. Tapi saran saya sih sebenarnya sebaiknya kita memasukkan sampah-sampahnya itu sekali aja. Walaupun sebenarnya ini misalnya mau kita tambah boleh, mau kita tambahin apa gitu sampah organik baru boleh. Cuman kan nanti proses fermentasinya nggak selesai-selesai karena ada yang baru terus gitu. Kalau dia terasa terlalu basah, terlalu jemek dan berbau busuk, itu mungkin kebanyakan sampah nitrogen, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan daun-daunan yang busuk itu sampah nitrogen. Jadi kalau terlalu basah, kita bisa menambahkan tanah bekas yang berisi akar-akar juga bagus, ataupun sampah karbon yang lain, misalnya ini seperti kardus-kardus bekas ya. Nah, tapi kalau misalnya seperti ini tidak berbau, ya kita teruskan saja. Ya, kita aduk, kita biarkan terfermentasi. Nanti kalau ada waktu lagi, kita aduk lagi. Nah, ini sudah mulai terurai. Beberapa sampah organik yang berdaun tebal seperti daun nenas ini agak lama memang, tapi tidak apa-apa. Kita sabar saja. Nah, satu lagi yang ingin saya tunjukkan kepada para sahabat adalah pada bagian bawah itu, nah dekat sini, mari. Nah, pada bagian bawah airnya ini adalah air lindi namanya, dan ini merupakan pupuk yang sangat bagus untuk tanaman. Nah, jadi kita kan lubangin di bagian bawahnya, terus kita taruh begini ya, kita taruh wadah. Selain biar airnya jangan berserakan, air yang tertampung di sini juga menjadi pupuk yang sangat bagus, pupuk organik ya, namanya air lindi. Nah, ini kita tutup lagi, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya ya. Nah sahabat, ini kita lihat ya, kompos pada usia 1 bulan. Nih lihat nih. Nah, ini sepertinya sudah banyak yang terurai. Tapi ini sahabat, ini bisa terlihat bahwasannya komposnya terlalu jemek. Nah, ini terjadi karena terlalu banyak sampah nitrogen. Karena memang kemarin saya memasukkan lagi daun-daun nenas ya, kemudian daun-daun sampah-sampah rumah tangga. Karena saya pikir bisa sekalian ya. Nah, jadi kalau untuk seperti ini, agar dia cepat bagus, kita tambahkan tanah bekas dan sampah karbon. Nah, ini saya sudah siapkan. Ini kita siapkan daun-daun kering ya, daun kering, dan kita kasih tanah bekas tambahan agar dia bisa lebih kering. Nanti 1 minggu kita cek lagi, kalau dia masih juga terlalu basah, kita bisa tambahkan lagi sampah karbonnya ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat. Dalam pembuatan komposnya ini, kalau misalnya kita mendapatkan kompos terlalu kering, kita bisa menambahkan air, kita siram, ataupun sampah nitrogennya, misalnya sampah-sampah sayur, buah-buahan ya, yang hijau biasanya yang masih segar tapi udah nggak terpakai, sampah rumah tangga kita tambahkan kalau terlalu kering, ataupun kita siram dengan air, ataupun dengan air cucian beras, itu juga bagus sekali untuk mempercepat proses fermentasinya. Tapi kalau misalnya terlalu jemek seperti ini bukan berarti ini gagal atau tidak jadi. Jadi kalau seperti ini kita tambahkan sampah organik yang mengandung karbon yang banyak, misalnya kardus, kemudian kertas, tisu, kertas koran, daun-daun yang kering ya, jangan daun yang hijau, ranting-ranting yang kering, dan tanah. Nah, setelah itu kita aduk dan kita tutup lagi ya. Nanti kita lihat sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya. Biasanya sih hampir-hampir 1 bulan lagi mungkin baru jadi ya. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah sahabat,
kita akan update bagaimana perkembangan pupuk kompos yang kita buat ya. Ini adalah sebulan setelah kita berikan pupuk sampah organik karbon terakhir yang kemarin ya. Nah ini kita lihat. Nah, wah ini sepertinya sudah hampir jadi. Sudah jadi. Sudah bagus sekali ya, sahabat bisa lihat ini. Nah, ada sebagian sampah yang masih belum pecah benar-benar sempurna, tetapi saya pikir ini udah bagus. Kalau mau lebih cantik lagi nanti mungkin kita bisa ayak ya, agar lebih bersih lagi pupuk kompos yang kita dapatkan ya. Nah, saya pikir demikian saja sahabat video cara kita membuat kompos dari sampah rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Saya pikir ini merupakan suatu kegiatan yang sangat memberi banyak manfaat kepada kita semua. Karena sampah-sampah yang tadinya bisa menjadi polusi lingkungan, kita bisa kurangi jumlahnya, dijadikan menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman di sekitar kita. Kemudian satu lagi sahabat, seperti yang saya pernah tunjukkan, ini kita juga bisa panen pupuk lindi ya, air lindi di bawah itu. Nah itu dia, air lindi ini juga merupakan pupuk organik yang bisa kita encerkan dengan air, biasanya 1:10 ya. Misalnya untuk 1 liter air gitu misalnya, 1 atau 2 liter air kita mengambil 100 cc, 100 ml dari air lindi dan kita bisa kocorkan ke tanaman, cabai, tomat, kemudian terong dan macam-macam, dan itu sangat baik sekali untuk perkembangan tanaman yang ada di sekitar kita. Nah sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa didapatkan, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.